Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian sehat dan selalu dapat lindungan dari Allah. Nah, baiklah, di sini Budini akan menjelaskan tentang masih tetap sama babnya, yaitu tentang surat Ad-Duha. Kali ini yang akan dibahas Budini yaitu tentang isi kandungan dari surat Ad-Duha. Yang pertama ada sebab-sebab turunnya surat Ad-Duha. Ini diringkas sama Budini ya, biar kalian lebih paham. Yang pertama, adanya peristiwa fatratul wahyu atau wahyi, yang artinya kekosongan wahyu. Oke, kenapa kok disebut dengan peristiwa fatratul wahyu atau wahyi? Itu sebelum diturunkannya surat Ad-Duha ini ada namanya firman Allah atau ayat yang tidak turun sama sekali setelah diturunkannya surat Al-Fajr. Jadi setelah surat Al-Fajr itu turun, disinilah terjadilah peristiwa fatratul wahyi atau wahyu. Kemudian baru turunlah surat Ad-Duha. Selanjutnya, adanya pergantian siang dan malam. Nah, pergantian siang dan malam ini kita harus sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita harus bisa memanfaatkan pergantian waktu itu dengan sebaik-baiknya. Contohnya, kalau siang kita ini sebagai pelajar, berarti kita punya kewajiban yaitu untuk belajar. Oke. Kemudian kalau orang tua kita punya kewajiban yaitu mencari nafkah. Lah kalau malam ya kita dianjurkan untuk apa? Waktunya beristirahat. Selanjutnya, kandungan surat Ad-Duha. Oke, Budini akan menjelaskan dari ayat 1 sampai ayat 11. Untuk yang pertama, ini sudah dirangkum sama Bu Dini ya, sudah disimpulkan. Jadi kalian kalau pengen lebih memahami, berarti kalian tinggal lihat di PowerPoint atau video yang dikirimkan sama Bu Dini ini. Yang pertama, Allah memberikan sumpah kepada Rasulullah agar merasa tenang jiwanya melalui tanda keagungan Allah. Yang kedua, memanfaatkan waktu siang dan malam. Seperti yang dicontohkan Budini tadi, berarti kita harus bisa apa? Memanfaatkan waktu siang dan malam itu dengan baik. Kemudian, Allah benar-benar menegaskan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa tidak pernah meninggalkan Nabi semenjak mengangkatnya sebagai kekasihnya. Maksudnya seperti ini. Ketika Allah menjadikan Rasulullah ini sebagai kekasihnya, Allah ini mengirimkan malaikat Jibril untuk selalu mendampingi Nabi Muhammad baik di waktu pagi, siang, dan malam. Jadi 24 jam ini Nabi Muhammad itu dijaga oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah disebut juga dengan insan kamil, artinya manusia yang sempurna. Jadi Rasulullah ini berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Ya, jadi Allah ini memberikan kesempurnaan, bukan berarti nabi yang lain tidak sempurna, bukan. Tapi Allah ini benar-benar mengangkat Rasulullah ini itu berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Makanya nabi ini mendapat gelar insan kamil. Kemudian Rasulullah diangkat sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin dan penutup para nabi dan rasul, yaitu Khotamul Anbiya wal Mursalin. Jadi ingat, nabi kita yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad dan juga kita sebut dengan Rasulullah. Setelah itu tidak ada nabi yang turun. Ya, tidak ada nabi lagi yang turun. Jadi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Jika ada nabi yang turun setelah Nabi Muhammad, maka itu disebut dengan nabi palsu. Ya.
Dan juga umat Nabi Muhammad sendiri itu mendapat gelar khairul ummah. Jadi kita ini sebagai umatnya Nabi itu termasuk sebaik-baik umat, nanti kelak akan menjadi saksi di akhirat sebagai umat Nabi Muhammad. Oke, sekarang lanjut untuk yang keenam. Suratan takdir berlaku bagi diri pribadi Nabi yang lurus dalam keadaan yatim, yaitu Nabi ditinggalkan ibunya dan diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Maksudnya seperti ini, Allah itu ketika menciptakan Nabi Muhammad sejak dalam kandungan itu sudah tertulis ya takdirnya. Umur berapa Nabi akan menjadi yatim, umur berapa Nabi akan menjadi piatu. Nah, disinilah ketika Nabi Muhammad ditinggalkan oleh ayahnya itu, kemudian ditinggalkan juga sama ibunya, diasuh oleh pamannya, yaitu yang bernama Abu Thalib. Kemudian, risalah tauhid yang dibawa Rasulullah berlawanan dengan keyakinan kaum kafir Quraisy pada masa jahiliyah dan penyimpangan terhadap nilai-nilai keagamaan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa tauhid atau agama yang dibawa oleh Nabi atau Rasulullah ini yaitu agama Islam, di mana agama Islam ini tidak diterima oleh orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena orang kafir Quraisy itu tidak satu faham atau tidak satu Tuhan, ya, tidak satu Tuhan bersama Rasulullah. Makanya ajaran-ajaran atau dakwah yang telah disampaikan oleh Rasulullah itu selalu ditentang oleh kaum kafir Quraisy, dan nilai dakwah yang berupa nilai agama-agama yang diberikan Rasulullah kepada kaumnya itu sangat dinilai menyimpang bagi orang kafir Quraisy. Jadi ajarannya di bawah Nabi ini, mereka menganggap bahwa ajaran yang dibawa Nabi ini adalah ajaran yang menyimpang dari orang kafir Quraisy. Kemudian, ketika ayah Rasulullah meninggal, tidak ada warisan harta yang ditinggalkan kecuali seekor unta dan seorang budak wanita. Dan kehidupan Rasulullah menjadi miskin. Di tengah perjalanan kehidupannya, kehidupan Rasulullah berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maksudnya seperti ini. Ya, awalnya ketika ayah Rasulullah itu meninggal, ya, itu ayah Rasulullah tidak mewariskan atau tidak meninggalkan harta sedikit pun kecuali seekor unta dan seorang budak wanita. Akhirnya apa? Kehidupan Rasulullah ini menjadi miskin. Nah, ketika menjadi miskin ini, akhirnya paman Nabi, ya, Abu Thalib ini mengajak Nabi untuk berdagang ke negeri Syam. Ketika itu Nabi berusia 9 tahun. Kemudian ketika berdagang, Nabi ini mengenal saudagar yang kaya, yaitu yang bernama Siti Khadijah. Nah, ketika dalam perjalanan kehidupannya ini, dia sudah menggeluti dunia perdagangan, akhirnya sudah tahu ilmu-ilmunya, maka Nabi ini bisa dianggap menjadi orang yang berhasil menjadi saudagar, ya. Kemudian kehidupan Rasulullah ini berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya, yang mana dulunya Rasulullah ini orang yang miskin karena kegigihannya, kemudian dia bisa memperbaiki kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang ayat 9 mengingatkan agar Rasulullah beserta umatnya bersikap kasih sayang kepada anak yatim dan melarang menghina anak yatim. Nah, di sini Rasulullah itu
memiliki rasa kasih sayang terhadap anak yatim. Rasulullah ini tidak pernah menghina ataupun menghardik ya anak yatim. Karena apa? Karena Rasulullah menganggap anak yatim ini itu termasuk anak-anak yang mulia. Ya, tuh, makanya dia memberikan kasih sayang yang utuh, tidak pernah membenci, melarang, bahkan juga menghardik. Lah kita sebagai umatnya kalau bisa, nah tidak hanya kalau bisa, wajib untuk meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Ya kita harus ketika ada teman kita anak yatim ya atau yatim piatu ya seharusnya kita membantu, tidak boleh menghina. Contohnya seperti ini, ada teman kita yang yatim, dia tidak punya, kemudian kamu mengejeknya, ya itu berarti sama dengan kamu menghina anak yatim. Balasannya apa? Nanti Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan. Nah, kemudian menyantuni fakir miskin dari jurang kemiskinan. Oke, menyantuni fakir miskin dari jurang kemiskinan maksudnya seperti ini. Kita sebagai umat Rasulullah ini harus saling bahu-membahu, saling membantu. Tidak boleh saling saya tidak mau membantu karena itu kan bukan saudara saya. Jangan seperti itu. Karena kita ingat umatnya Nabi Muhammad, pesan Nabi kita sebagai umatnya tidak boleh menghina anak yatim. Maka dari itu, ketika ada orang yang fakir miskin, kita harus selalu membantu. Kemudian perintah mensyukuri nikmat Allah yang dianugerahkan kepadanya. Jadi ketika Rasulullah mendapatkan nikmat itu harus Rasulullah wajib mensyukurinya. Bahkan kita dianjurkan setiap nikmat yang diberikan oleh Allah itu kita harus wajib mensyukuri. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah itu tidak semena-mena karena diri kita, melainkan itu juga takdir dari Allah. Nah, baiklah, itu tadi penjelasan dari isi kandungan surat Ad-Duha. Sekarang Bu Dini memberikan tugas kepada kalian ya. Nih, yang pertama mengerjakan LKS halaman 11 sampai 13. Nah, ini yang perlu dicatat. Hasil tugasnya dikirim ke Pak Faruk untuk yang kelas 6A dan juga 6B. Untuk yang kelas Bu Dini ini yaitu kelas 6C saja. Oke, nanti silakan difoto kemudian dikirim ke gurunya masing-masing. Baiklah anak-anak, terima kasih ya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian dan tetap semangat belajar meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.